Hello Technolovers, perseteruan antara dua pengacara Rasman Nasution dan Tony RM kembali berlanjut. Dalam berbagai kesempatan di program stasiun televisi, praktisi hukum sekaligus pengacara kondang, Rasman Nasution berdebat dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Salah satunya terjadi kala Rasman hendak melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Lantas, siapakah sosok kedua pengacara ini, bagaimana jejak karirnya, dan manakah yang paling bergelimang harta? Kuasa hukum mantan tersangka kasus Vina dan Eki, Tony RM menanggapi pernyataan salah satu praktisi hukum Rasman Arif Nasution yang mengatakan bahwa Tony RM merupakan pengacara kampungan yang baru masuk ibu kota. Menurut Tony, dirinya memang merupakan pengacara kampung yang berasal dari Kabupaten Indramayu. Namun dirinya pada tahun 2018 sempat menangani kasus besar perselisihan salah satu orang tua artis ibu kota dan memenangkan kasus tersebut. Tapi nih, kalau ngomongin Tony RM, memang pengacara Peggy Setiawan ini lagi banyak dicari warganet loh. Banyak yang penasaran dengan pendidikan dan lulusan mana dirinya usai berhasil membuat kliennya memenangkan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal PN Bandung Eman Sulaiman menjatuhkan putusan terhadap penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon tidak sah. Atas kejadian salah tangkap tersebut, tim kuasa hukum Peggy Setiawan telah menuntut ganti rugi dengan nominal hingga ratusan juta kepada kepolisian daerah atau Polda Jawa Barat. Kurang lebih 175 juta rupiah dari dua sepeda motor yang ditahan Polda Jabar dengan ditambah penghasilan setiap bulan 5 juta rupiah sebagai kuli bangunan yang terhenti selama 3 bulan, kata kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM. Sosok Tony RM menjadi perhatian publik setelah gugatan pra-peradilan tersebut menang. Dalam kasus Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap polisi, dia banyak dimintai keterangan. Tony RM baru-baru ini menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Di podcast itu dia mengatakan bahwa dia percaya bahwa persidangan yang dilakukan dalam kasus penangkapan Peggy Setiawan beberapa waktu lalu adalah sebuah cerita. Tony RM mengatakan bahwa skenario itu dibuat untuk membuat Peggy Setiawan mendekam di penjara dan berfungsi sebagai kambing hitam dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dia menduga bahwa ini dilakukan agar pelaku sebenarnya tidak ditangkap. Tidak hanya itu, Tony RM juga memperkirakan bahwa bila pelaku pembunuhan tersebut terungkap, mungkin ada kasus lebih besar yang akan mencuat. Tony RM sendiri adalah seorang pengacara yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat, yang menyelesaikan studinya di bidang hukum hingga S2. Menurut informasi yang dia bagikan di akun Instagram pribadinya, Tony RM adalah alumni SMK Negeri 1 Indramayu tahun 2000 dan SMP Negeri 1 Balongan tahun 1997. Namun tidak diketahui kampus mana yang dia lulus. Pengacara Tony dan Partners, Advocate and Consultant Hukum adalah nama perusahaan hukum yang dia dan 42 rekannya mendirikan. Firma hukum milik Tony RM menangani kasus pidana, perdata, dan TUN. Tony RM telah menangani banyak kasus selama karirnya sebagai pengacara. Beberapa di antaranya telah menyita perhatian publik. Salah satu kasus besar yang pernah ditangani Tony RM adalah kasus dugaan malpraktek yang terjadi pada Desember 2023 lalu di RSUD MA Sentot Patrol Indramayu. Selain itu, Tony RM menangani kasus pemerkosaan anak kelas 3 SD di Indramayu yang dilakukan oleh ayah tiri dan kakak tiri. Dalam kasus ini, Tony RM berhasil menjebloskan pelakunya ke penjara. Pada 2018, Tony RM juga menjadi kuasa hukum Rita Amalia Beta, ibu dari Nagita Slavina. Dalam kasus ini, Tony RM membantu Rita melawan Malindadi yang sebelumnya terlibat dalam kasus penggelapan dana nasabah Citibank tahun 2011 lalu. Pada perkara utang bisnis dan sengketa properti bisnis tersebut, Tony RM berhasil memenangkan kliennya. Hasilnya, Malindadi harus membayar utang 3,7 miliar rupiah kepada Rita. Kemudian Rita juga menerima uang bagi hasil properti sebesar 4 miliar rupiah dan mendapatkan satu unit rumah senilai 50 miliar rupiah. Meski memiliki jejak karir yang cukup meyakinkan untuk menjadi pengacara sekelas Hotman Paris, namun kekayaan sosok Tony RM sendiri tidak ditemukan dalam pencarian Google. Apalagi kabarnya, dalam kasus Peggy Setiawan, Tony RM mengaku bersedia membantu kliennya itu demi rasa kemanusiaan. Ia mengaku tidak menerima bayaran sepeser pun. Bahkan rumah dan kantor pelayanan hukum yang ada di Indramayu sangat mencolok karena ukurannya yang besar dan mewah. Udah pasti orang ini memiliki kehidupan yang berkecukupan ya. Ditambah lagi sebuah video di akun TikTok @pengacara Tony
menunjukkan sejumlah video menampilkan aktivitas dan sepak terjang pengacara muda ini. Bahkan ia juga menunjukkan sudut rumahnya yang juga menjadi kantornya bekerja. Sementara itu, rivalnya, Rasman, yang tiba-tiba berencana melaporkan Eman Sulaiman, hakim yang memutus bebas Peggy Setiawan, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kejaksaan Agung. Rasman mengungkapkan rencana tersebut dalam sebuah acara televisi nasional. Dia menanggapi keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, atas pengajuan Peggy Setiawan sebagai pra-peradilan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Karena tidak ada di amar putusan, Rasman Nasution berpendapat bahwa Peggy Setiawan adalah mantan tersangka dan bukan korban salah tangkap kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ia kemudian berbicara tentang peran Hakim Pra-Peradilan PN Bandung, Eman Sulaiman, yang memutus bebas Peggy. Rasman percaya bahwa Eman menyalahgunakan wewenangnya dan melakukan pelanggaran dalam kapasitasnya sebagai Hakim Pra-Peradilan. Karena itu, Rasman Nasution kemudian berencana melaporkan Eman Hakim Peggy ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, dan organisasi penegak hukum lainnya. Dalam pernyataan tersebut, Eman Sulaiman dianggap tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah baru. Alhasil, masih kata Rasman, kasus yang melibatkan Peggy Setiawan bisa semakin rumit dan melibatkan banyak pihak. Yang perlu diingat, hakim bukan malaikat, maka potensi penyalahgunaan kegunaan bisa saja terjadi. Karena itu, mari sama-sama dalami ke-9 amar putusannya. Bismillah. Pernyataan Rasman Nasution dalam sebuah status IG. Selama ini, rekam jejak Rasman Nasution lebih banyak terfokus pada pekerjaannya sebagai pengacara. Orang itu lahir di Singkuang, Kolek, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada 8 September 1970. Dia lulus dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1995. Dia kemudian mendapatkan gelar Magister S2 di Universitas Sains Malaysia. Hingga saat ini, sepak terjang Rasman sebagai pengacara terus berlanjut. Namun demikian, ia juga berpartisipasi dalam aktivitas politik dengan bergabung dengan Partai Golkar. Dirinya menjadi anggota DPRD Mandailing Natal dari tahun 1969 hingga 2004. Setelah keluar dari Golkar, dia kembali ke PKPB untuk menjadi anggota DPRD Mandailing Natal dari tahun 2004 hingga 2009. Pemilik nama lengkap Rasman Arif Nasution pernah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2023 atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea. Pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta atau pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP adalah pasal yang dikenakan kepada Rasman. Rasman Nasution bersama Iklim Hakim dilaporkan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini didasarkan pada tuduhan Rasman terhadap Hotman Paris Hutapea tentang dugaan pelecehan seksual. Soal kekayaan, sosok pengacara kontroversial ini memiliki sumber kekayaan selain dari menjadi pengacara. Rasman Nasution diketahui mendapatkan penghasilan dari memimpin salah satu organisasi juga. Tak hanya itu, kabarnya ini terdapat beberapa aset kekayaan berupa rumah yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia milik Rasman. Tak tanggung-tanggung mengutip dari channel YouTube SG Entertainment, jika ditotalkan jumlah rumah yang dimiliki pengacara kondang ini berjumlah 13 buah. Selain itu, pengacara berusia 53 tahun ini pun mengungkap jika dirinya mempunyai 2.500 hektar kebun dengan nilai yang sangat fantastis. Jadi kalian tim orang kampung atau orang kota nih? Ada-ada aja ya.